dengan kita di podcast Ramesan. Kali ini kita nongkrong di Pivot Cafe Bandung ya, di Jalan Cikutra Bandung, tempat yang asik buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Tempat yang asik di tengah pandemi seperti ini ya, nuansanya cukup enak ya gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol dari perspektif beberapa orang yang pernah pernah apa ya? Ini terkait percintaan kita kali ini. Astaga. Gitu. Abang yang paling senior di sini, Bang. Sensi semua ya padahal ya. Abang itu Dewan Suro. Ya, saya pernah mengumpulkan beberapa alasan ini orang-orang kalau lagi nolak orang yang nggak dia sukai gitu ya. Oke, apa aja tuh? Alasannya macam-macam tuh. Kadang-kadang ada yang kamu terlalu baik buat aku, itu yang paling template ya. Gitu. Sadis. Ada yang aku udah nganggap kamu kayak teman banget atau kayak saudara banget gitu ya, brother zone atau friend zone gitu ya. Abang banget lah ya. Iya. Kamu udah ngomong sebagai saudara sendiri ya. Atau ada yang bilang aku lagi mau fokus studi dulu nih gitu. Atau mau fokus itu atau belum diizinin orang tua untuk pacaran gitu. Oh, ada satu lagi. Apa itu? Kalau udah tembak, aku tanya dulu sama bapakku ya. Iya, dulu gitu kan. Apa hubungannya coba tanya sama bapak? Gitu. Banyak lah ada alasan-alasan. Tapi pertanyaan saya yang paling mendasar adalah kenapa sih nggak bilang makasih tapi aku nggak suka kamu? Kan beres kan? Iya, Kenapa harus dengan alasan yang begitu macem-macem gitu? Aku lagi sekolah dulu gitu kan, nanti tunggu libur baru tembak gitu, kayak gitu. Nah gitu, menurut selaku yang pernah ngalamin atau pernah digituin nggak sih Om? Pernah? Udah aku korban biasanya. Korban kan biasanya. Akuin aja. Kalau aku pernah satu kali. Digituin atau gituin? Digituin. Bener kan? Korban. Bukan. Iya, maksudnya bukan korban sih sebenarnya. Jadi itu kan sebenarnya kan kayak dibilang tadi sama Rizdo, kenapa sih nggak ngomong aku nggak suka gitu aja kan, tinggal gitu kan gampang sebenarnya beres gitu. Tapi mungkin ada sisi lain yang dia pikirkan, kalau bahasanya Niki itu mungkin ini sisi kemanusiaannya gitu. Sisi kemanusiaan. Karena artinya nggak enak. Emang waktu itu ditolaknya dibilangnya gimana? Aku dibilangnya, aku tanya papaku dulu ya. Gitu. Jadi bisa bapak. Dalam hatiku nih nanya bapakmu ngapain ya nanya gitu. Ini yang ketawa lu seperti gitu kan. Mungkin nanya bapak karena abang tuh kayaknya butuh SKCK. Iya. Lu pernah gituin orang nggak atau pernah digituin? Gua pernah gituin. Gituin orang. Iya. Yakin yang digituinnya pasti nggak diceritain ya? Waktu itu gua nolak. Karena kebetulan dia lebih tua kan, senior kan ya. Senior gitu. jadi ya. Gua bilang kebetulan gua lagi kuliah juga di luar kan. Jadi gua bilang, aduh gue belum bisa balik nih, jadi gue nggak tahu kapan balik. Kalau pacaran jarak jauh kayaknya tuh ngadi-ngadi juga gitu loh. Gitu. Nggak ada human touch-nya. Iya. tapi memang itu benar. Maksudnya kita juga ngomong seperti ini gini, misalnya gituin orang, itu juga nggak enak. Karena aku juga pernah satu kali gitu. Jadi memang karena basicnya kan sebenarnya dasarnya karena ya memang kita nggak suka gitu loh. Jadi cuman kan harus cari cara yang paling lembut, yang paling halus untuk mengatakan tidak. Tapi halus atau kasar kan sama aja, tetap enggak ya? Iya, tapi kan gitu. Jadi maksudku cara orang menerima kan juga beda-beda nih. Kan misalnya ada orang yang dibilang, gue nggak suka sama lu, pokoknya lu jangan deket-deketin gue. Bisa jadi dia bisa bunuh diri atau ngapain gitu. Atau nelang lepas segala macam kan bisa gitu. Tapi kalau kita ngomongnya lebih halus kan efeknya bisa beda gitu. Gue sih waktu itu gimana ya? Pernah sih nolak juga dan pernah digituin juga gitu. Satu-satu berarti ya. Nggak tahu berapa bulan satu kan aku cuma ngomong itunya. Frekuensinya yang mana yang gimana? Oh iya, pasti lebih banyak ditolak ya. Enggak sih, biasanya nggak langsung ditolak. Biasanya sebelum nembak juga udah bilang, kita temen banget ya, tetap jadi temen aku ya. Sebelum nembak ditolak. Ada pembukanya dulu ya. Ada pembukanya gitu. Ya gitu, tapi ya memang susah ya ngomong enggak ya gitu. Maksudnya susah. Gue baru bisa ngomong enggak itu semenjak sekarang ini aja bilang enggak. Iya kan udah nikah bisa ada alasan kalau itu. Enggak, maksudnya itu kalau apapun lah dalam konteks apapun misalnya bilang enggak gitu ya. Itu setelah saat sehari-hari ini gitu kan yang misalkan lu bisa nggak bantuin, aduh gue nggak bisa gitu. Dulunya itu kan nggak enak nolak ya namanya. Ya nggak nolak, emang nggak enak kalau nolak tuh. Tapi akhirnya mencoba untuk jujur bahwa gue nggak bisa gitu. Itu emang sulit emang. Untuk kata enggak itu sulit emang. Sulit kan. Tuh. Tapi kitanya sendiri juga kalau kita dienggain atau ditolak memang ada rasa sakit hati nggak sih? Kalau dulu mungkin ya, kalau dulu tuh yang mungkin lu berminggu-minggu tuh akan bertanya apa alasannya gua ditolak. Apa kurangnya? Apa alasannya ditolak? Apa alasannya gua diputusin? Kurang ganteng pokoknya. Apa
apa alasannya gue diputusin, mikir alasan gitu kan. Tapi kan kita juga tahu lah kalau misalkan mau nolak itu kan alasan itu kan ya kuat-kuatan aja sama bintang di langit. Sebanyak bintang di langit lah alasan. Oke, ya. Kalau udah nggak di situ hati mah alasan bisa apa aja ya. Kamu terlalu tinggi bisa jadi. Ada juga begini kadang-kadang nih. Putusin dulu alasan nanti cari ngentam. Oke. Ya, Tapi alasan itu adalah kamu terlalu baik. Aduh itu udah pokoknya. kamu terlalu baik. Berarti lu mau sama yang brengsek ya? Ya tapi itu memang ya. Abang sendiri gimana? Kalau ditolak kan rasanya gimana sih? Kalau langsung dibilang enggak? Ya aku ngalamin maksudnya ditolak halus, ditolak langsung gitu, straight gitu langsung ada sih. Cuman kan ya rasanya dua-duanya nggak enak. Tapi maksudnya efek nggak enaknya itu Terasa kalau macam-macam. Jadi ada yang lebih terasa kalau misalnya udah pokoknya gue gak suka itu terasa banget. Tapi kalau dia ngomongin halus itu jadi membuat kita paling nggak sedikit berefleksi lah. Meskipun dengan diomongin langsung juga kita berefleksi juga ya. Artinya kenapa gue ditolak gitu. Kayak ini kita dibilang cari alasan segala macam. Tapi kan itu ada sisi lainnya gitu loh. Maksudnya ada sisi yang memang itu katakanlah satu sisi yang baik ya. Dia menjaga kita gitu kira-kira gitu. atau mungkin sebenarnya gitu kali, sebenarnya supaya jangan terlalu tersinggung, supaya tetap nah iya itu bahasa yang debat jangan terlalu supaya jangan terlalu tersinggung kan, dan juga mungkin menjaga pertemanan ya, karena nextnya tetap bisa diminta bantuan lagi. dan memang kan gini kan, biasanya kan gitu kan, jadi pokoknya kalau gue ditolak gue gak akan mau ngomong sama dia kan, kira-kira gitu kan zaman kita SMP SMA kuliah kan gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak boleh lupa bahwa setelah kita itu kan ada next kehidupan juga gitu, yang mungkin nanti kita akan bersentuhan dengan dia di kehidupan selanjutnya dalam pekerjaan misalnya kita ketemu atau acara reuni atau apa kan kita ketemu. Nah itu kan supaya komunikasinya cair kan, ngefek kan yang tadinya dia sampaikan. Jadi nggak belum ngomong langsung, nggak bilang langsung gitu ya. Waduh, nggak enak juga ya. tapi ditolak itu nggak enak. Cuman ditolak itu bikin kita lebih dewasa. Artinya gini, oh ya kalau gue ditolak ya udah, apa yang perlu gue perbaiki dari diri gue kan, kira-kira gitu kan. Nah, persoalannya gini, kalau lu nembak terus ditolak, terus nembak ditolak nggak evaluasi diri, ya itu yang bahaya gitu. Tapi kan kadang-kadang gitu kan, misalnya katakanlah ditolaknya karena apa? Ya mungkin kita nggak cocok karena kamu lebih suka yang ini atau nggak suka sama seleranya aku. Terus kita berusaha dong ngikutin yang itu, akhirnya ternyata nggak terima juga. Itu bahaya. Ya, memang patut ditolak. dan itu bahaya kan maksudku, karena kita jadi ngikutin dia bukan jadi diri kita sendiri kan gitu kan. Nah, gitu. Ya. Tapi ya ini sih maksudnya kan katakanlah tadi evaluasi gitu kan, jadi kita memperbaiki diri karena kita pernah ditolak karena alasan itu gitu. Tapi kan kalau alasannya nggak valid tadi sebenarnya kita bilang kan bisa jadi justru kita nggak evaluasi kan, malah jadi itu. Terus kayak kasusnya kadang-kadang kan nanti misalnya kasusnya aku belum siap untuk pacaran sekarang gitu kan, kita yang nolak, giliran dia ada yang lain yang nembak yang dia suka, dia langsung terima dan jadian gitu kan. Itu rasanya kan itu hapus di lu aja. Enggak, maksudnya kan lu tertolak tertipu juga gitu, misalnya rasanya dibohongin itu kan jadi tertolak tertipu dua kali ya gitu. Bisa Mending dibilang enggak, gue nggak suka lu jelek gitu aja. Aku pernah nih, jadi ini tapi kan orang kalau misalnya waktu dia bilang enggak, itu memang benar-benar kita harus lihat bahwa oh memang dia nggak suka gitu loh. Dan ada juga alasan yang lain, mungkin misalnya kayak waktu itu aku lagi deket sama perempuan lain nih. Nah sama dia ini deketnya biasa aja gitu loh, tapi mungkin karena dia sudah menaruh hati, terus dia nembak nih. Nah dia nembak itu pas aku lagi jatuh cinta sama perempuan lain. Meskipun aku belum pacaran, tapi aku udah on the track lagi deketin dia gitu kan. Nah jadi kan ini kan aku harus nggak mungkin aku nggak suka dua-duanya, maksudnya nggak mau mempermainkan lah kira-kira daripada dia makin sakit hati kan gitu kan. Nah jadi akhirnya aku ngomong gitu loh, tapi aku ngomongnya dengan bahasa yang sangat halus gitu. Aku lagi deket sama yang lain intinya. Aku nggak bilang karena justru itu bisa menyakiti dia kan gitu. Aku bilangnya ya ini bukan waktu yang pas dan rasanya kita bisa berteman dan bisa lebih dekat dengan jadi teman aja gitu. Itu jus yang paling gak enak tuh, jus a friend itu. Lu pernah gitu juga nggak? Jadi lu ngasih alasan yang memang tadi ya selain yang kuliah ya, ada alasan lain nggak yang lu pakai? Paling gue jawab ya itu tuh banyak yang nggak cocok gitu loh. Gue pernah ngomong kayak gitu dalam satu peristiwa, gue bilang kita banyak yang nggak cocok dalam pemikiran, dalam obrolan gitu. Jadi kalau lu jadian juga ya ngapain gitu loh, mending lu cari yang cocok. Tapi kan memang kadang-kadang kriteria itu semu ya. Ya dalam kehidupan memang ada yang cocok men. tapi itu semu kalau menurutku ya. Misalnya karena pengalamanku nih. Jadi kalau dulu waktu zaman kuliah nih, zaman suka baca buku segala macam, suka ikut. Emang sekarang udah jarang baca buku? Iya, maksudnya
sekarang baca yang lain. Baca yang lain. Nah, nah, jadi kan orang bilang, wah kalau aktivis tuh harusnya carinya aktivis. Udah gitu, kalau abang suka baca-baca buku yang Harusnya berat, wawasannya sama dong. supaya nyambung gitu kan, wawasannya sama gitu. Nah, terus aku bilang gini sama mereka, kalau bayangkan kalau nanti aku punya istri terus di rumah tuh kami pas Bahasnya makan malam bahasnya yang berat-berat, jadi misalnya Pram, Shogi gitu. ya kami jadinya seminar bukan jadi suami istri. Iya kan? Jadi pas lagi makan malam, gimana tuh kemarin udah baca nggak buku Shogi yang ini? Udah nonton nggak filmnya Soekarno apa? Ya. Pegangan tangan, pelukan ya, nggak perlu cerita soal perang. Dan aku akhirnya bilang gini, bahwa yang paling penting buatku bukan persoalan dia tahu itu siapa, sejarah Indonesia dari awal sampai sekarang, lalu macam-macam yang berat-berat itu tadi kayak bukunya Pram apa aja, tetraloginya apa, nggak perlu tahu aku. Aku bukan butuh itu, tapi yang aku butuh adalah bahwa bagaimana dia bisa menghadapi aku di meja makan. Jadi artinya ya buat temen-temen nih mesti ya, kalau yang zaman sekarang dibilang harus cari yang ada tipe-tipenya lah, kriteria iya, apa ada tipe ini harus nyambung segala macam, rasanya itu enggak deh. Karena gini ya, jadi kayak misalnya aku nih, gak apa-apa lah aku buka ini dikit apa istriku ya. Rahasia rumah tangga deh. Karena ini di ini ya. Jadi istriku tuh suka banget nonton film Korea dan dia suka band-band Korea. Sementara aku nih sukanya bandnya U2, band-band rock, dan itu jauh banget kan, K-pop dengan rock itu jauh banget. Tapi kami bisa nyambung gitu loh. Artinya aku juga menyesuaikan diri dengan dia. Aku akhirnya juga cari-cari cari tahu soal Korea gitu. Aku gitu juga ya. sekali-sekali nemenin dia nonton film Korea. Dia juga gitu loh. Suka dengerin lagu rock juga, dia suka nanya-nanya. Artinya ini kan perpaduan yang cukup kaya gitu loh. Jadi ketimbang kalau misalnya sama-sama suka Korea, terus bahasnya Korea lagi, aduh kapan hidupnya berkembang gitu loh, gitu doang. Sorry ya Pak. Orang berkembang, filmnya bagus-bagus kok. Nanti kita diserbukan nanti enggak. Saya nonton. Kemarin nonton Mr. Queen. Mr. Queen bagus. Saya kemarin yang ditonton terakhir adalah enggak ya. Tapi lu percaya nggak kriteria sebenarnya? Jadi kadang-kadang nolak karena nggak sesuai kriteria gitu. Gue percaya ya. Oh, ada kriteria. Karena kadang-kadang memang kalau misalkan small talks gitu ya, kita ngobrol di kafe atau di mana lah, meja makan mungkin contohnya gitu. Ya memang ya kalau small talks gitu, ngobrol kecil tuh harus nyambung bang. Iya. Harus nyambung. Kalau nggak nyambung gimana? Tapi kan ngobrolnya lu nggak ngomongin soal kondisi sosial politik terkini dan ini kan. Gue pakai alegori biasanya. Ngobrol macam apa ya? Lu kebayang mau pegangan tangan, jadi menurut teori pendidikannya Roh. Nggak mungkin. Ya tapi itu memang kadang-kadang selera orang juga bisa berubah ya. Jadi kalau kita suka atau nggak suka, kadang-kadang kan karena klik katanya gitu. Klik bahasa yang nggak tahu gimana cara mendefinisikan klik itu, tapi ya akhirnya bisa. Ya zaman gue tuh chemistry namanya dulu. Chemistry, zaman gue ya. dulu, chemistry. Antara katoda sama anoda ketemu ya. Ya. Bener nggak sih? Gue lupa. Bapak-bapak sekali bercanda kita kali ini ya, saudara-saudara. Ya, itu teman-teman yang lagi kuliah teknik elektro ya, itu fisika dasar 1 sebenarnya. Bener ya, gue lupa. Antara begitu lah mungkin. Ya, tapi ya memang itu karena kadang-kadang yang gitu. Tadi kan kayak alasan terlalu baik gitu kan. Apakah dia suka yang ini, apa yang suka bad boy? Ternyata enggak juga gitu kan. Ketemu juga yang terlalu baik, cuma lebih ganteng aja gitu. Ada yang seperti itu. Ya memang selera tuh nggak bisa ini ya. Tapi ya gitu. Menurut teman-teman gimana sih bagusan kalau endingnya lah? Bagusan bilang langsung atau bagusan bermanis-manis kata? Atau gimana? Atau sangat tergantung orang? Tergantung orang. Okay. Itu relatif ya. Dia yang tahu kondisinya seperti apa. Jadi dia mau bilang langsung, mau nanti pakai apa manis-manis kata dulu segala macam, itu tergantung dia. Dia bisa menentukan momen, tapi dari situ bisa kita lihat bahwa ini orang makin dewasa apa tidak. Oke. Lalu gimana? Kalau gue sih biasanya kalau misalkan menolak kayak gitu, gue perlu meneliti suasana hatinya dulu. Penelitian pakai metode dasar dulu suasananya ini, orang ini lagi moodnya bagus nggak gitu kan. Okay. Lalu baru kita ngomong. Dan kalau perlu ya memang to the point, tapi disertai alasan yang logik gitu loh. Kayak gitu. Atau ya bilang aja enggak, nanti alasan dicari aja gitu. Tapi yang penting suasana hatinya sih kita teliti di situ. Oke, tipsnya gitu ya. Jadi cara nolak yang baik adalah ketahui suasana hatinya dulu. Betul. Jadi detektif. Iya, atmosfernya lagi mendukung nggak? Tiba-tiba kita ngomong gitu kan nggak asik banget gitu efeknya. Tapi kan itu bukan tanggung jawab kita juga kan kalau dia depresi sekian lama dan iya, kalau lo ngebet pengen putus kera, harus melakukan itu. yang bahaya kan gitu ditolak nanti dia itu nelan sikat kamar mandi kan Iya, maksudnya kalau begitu itu bukan tanggung jawab kita juga toh mengelola perasaan orang lain yang tertolak. Iya bukan, tapi kan kita punya tanggung jawab moral. Oh, kalian coba baik-baik sekali ya. Apa? Nggak baik-baik sih, ini taktikal aja sebenarnya. Biar aja ini karena kita lagi podcast aja kalau di luar itu.
Taktikal aja ini. Aduh, orang-orang ini belagu sekali ya saudara-saudara gitu kan. Ya gitu, tapi ya gue sendiri kalau gue pribadi sih lebih suka jujur sih ya, maksudnya dengan ini. Walaupun gue pasti akan mempertimbangkan, jadi nggak langsung jawab gitu ya. Kalau gue pribadi nih, jadi gue akan tunggu sekian lama gitu kan. Terus nggak ada jarak waktu lah untuk kelihatannya serius gue mempertimbangkan itu. Dan berterima kasih juga tuh ada orang yang suka sama kita kan gitu. Iya. Yang walaupun itu sukanya karena hilaf atau nggak tahu ya. Tapi ya paling nggak kita kan itu hal yang baik tuh, ada orang yang suka sama kita kan harusnya kita senang tuh. Jadi kalau gue sih bisa ngasih jeda gitu. Terus memang biasanya sih kalau enggak gitu. Tapi ya iya, tapi memang masalah setelahnya nggak tahu juga ya, orangnya bakal Siapa tahu setahun benci. kemudian lo ketemu dia lebih kece lah, lo yang bingung kan. Ada kasus itu ada. Ada lo itu kasusnya. Yang ada sih sekarang setahun kemudian gue ketemu dia udah nikah sama yang lain sih sekarang. Udah lupakan kalau gitu. Beritanya Lupakan kalau gitu. Gitu. Nah, kawan-kawan kalau punya tips nolak yang baik atau cara nolak yang baik mungkin kasih komen ya nanti. Siapa tahu teman-teman punya tips yang lebih aduhai ya gitu, cara nolak yang baik adalah Ya ini old school punya kita nih, old schoolnya. Gak usah dijawab terus di ghosting sekian lama mungkin, nah itu juga cara yang baik gitu ya. Ada juga loh yang begitu. Nah mungkin nanti kita harus ngomong nih tips ghosting itu gimana dan kontra ghosting itu penting ya. Ya. Ghosting itu apa ya terjemahan Indonesia aja ya? Tiba-tiba hilang, menyublim mungkin ya lebih cocok. Menguap. Itu better nggak sih menurut lo kalau itu? Nah itu Lu nggak jawab apa-apa tapi tiba-tiba nggak kontak lagi. Ah itu kasar. Kasar ya? Itu hanya menunda masalah aja. Itu menunda masalah dan itu jadi bumerang kan. Bisa jadi bom waktu. Bom waktu. Jadi ini pengamat. Oh iya betul. Kalau sebenarnya daripada nolak nggak enak atau enggak, tapi ya pergi aja. Kamu menyisakan sesuatu pertanyaan yang gantung buat dia. Oke. Iya. Pertanyaan tak terjawab. Kita bahas aja ghosting. Tapi ini kalau kelamaan kita nanti aib makin kebuka. Ghosting Ya nanti ya kita akan bahas soal menyublim, tapi itu jadi satu. Jadi dua setuju kalau ghosting nggak baik ya. Iya. Untuk saat ini iya. Untuk saat ini ya. Ini player ya, ini kalau player. Ya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silakan di komentar. Nanti kita akan bahas di tema berikutnya ya soal ghosting, soal yang cara-cara yang lain juga, atau dibiarin tetap bersama-sama atau HTS-an aja. Nah nggak tahu lah ya. TTM teman tapi melayani curhat, melayani yang lain gitu ya. Ya itu terserah. Tapi nanti itu jadi tipsnya buat teman-teman. Tapi kita setuju ya bahwa nolak maupun langsung nggak langsung atau enak atau nggak enak, ya tetap aja pasti ada namanya ditolak pasti nggak enak ya. Gitu. Namanya menolak juga kadang-kadang suka nggak enak juga gitu ya. Karena memang kita orangnya nggak enakan teman-teman. Ya tapi kita kasih tips buat hubungan buat rekan-rekan yang lagi menjalin hubungan yang lain. Jangan lupa untuk ikuti juga pembahasan kita berikutnya soal relationship. Ini pasti lumayan sering teman-teman alami selaku anak muda gitu ya. Nah nikmati terus obrolan di podcast Ramesan gitu ya, bersama teman-teman. Pakai gini ya sekarang. Nah, tuh kelihatan umurnya beda ya. beda zaman kan. Aku gini. Sekarang kenapa pakai gini? Itu gara-gara dulu kan orang begini. Cuman takutnya pas begini ada yang jadi gini gitu kan. Nah itu namanya cinta nggak nyambung ya teman-teman. Ini namanya friend zone atau driver zone atau smart zone atau brother zone gitu ya. Sekali lagi dong. Oke, ya podcast Ramesan ya. Oke. Ya, makasih teman-teman udah gabung. Jangan lupa juga mampir di Pivot Cafe di Jalan Cikutra Bandung, tempat yang asik juga di sini. Makasih Bang Basar, makasih. Thank you ya. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Jangan lupa ikutin semua di podcast Ramesan. Dadah.